Sasaran kinerja pegawai P3K paruh waktu mesti dibuat oleh P3K paruh waktu. Sering nggak sih pas mau ngisi formulir sasaran kinerja pegawai atau SKP, rasanya bingung mau mulai dari mana? Kita akan bagi pembahasannya jadi 6 bagian. Kita mulai dari yang paling dasar, terus kita bedah formulirnya, lalu belajar gimana cara nyambungin kerjaan kita ke atasan. Setelah itu, baru kita rumuskan hasil kerja kita sendiri, bikin target yang bisa diukur, dan terakhir, kita tarik kesimpulannya. Siap? Yuk kita mulai! Bagian pertama, memahami dasar SKP Anda. Ini fondasinya nih. Ibaratnya bangun rumah, kalau fondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Jadi penting banget kita paham dulu konsep-konsep dasarnya sebelum melangkah lebih jauh. Jadi SKP itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, anggap aja ini kontrak kinerja kita. Isinya adalah kesepakatan antara kita dan pimpinan tentang apa aja yang mau kita capai dalam satu periode dan gimana cara ngukurnya. Semuanya tertulis, jadi jelas dan transparan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, struktur formulir kinerja. Pas pertama kali lihat formulirnya, mungkin kelihatannya agak ribet ya, banyak kolom. Dari semua kolom yang ada 4 kolom yang jadi jantung dari SKP kita. Kolom 2 itu buat nyambungin kerjaan kita ke targetnya pimpinan. Kolom 3, nah ini buat nulis hasil kerja kita sendiri. Terus kolom 5 itu buat jelasin gimana cara ngukurnya. Dan kolom 6 itu nentuin berapa banyak targetnya. Kalau kita udah paham 4 kolom ini, sisanya bakal jauh lebih gampang. Bagian ketiga ini, wah ini bisa dibilang yang paling krusial. Menyambungkan kinerja kita dengan atasan. Rencana hasil kerja kita itu wajib diambil dari SKP atasan langsung. Ini bukan sekedar saran ya, tapi ini aturan main utamanya. Jadi ini langkah pertama yang nggak boleh dilewatkan. Terus gimana cara prakteknya? Gampang banget, dan ini detailnya. Cuma 3 langkah. 1. Minta SKP atasan Anda. 2. Baca baik-baik, cari mana hasil kerja atasan yang paling nyambung sama kerjaan Anda. 3. Tinggal copy-paste aja persis kalimatnya ke kolom 2 di formulir SKP Anda. 3 langkah simpel itu. Nah, inilah inti dari pengisian kolom 2 tadi. Dengan melakukan ini, kita nunjukin alur kontribusinya secara gamblang, kerjaan saya mendukung target atasan, dan target atasan mendukung tujuan unit kerja yang lebih besar. Semuanya jadi nyambung. Keren kan? Lanjut ke bagian 4 yuk, merumuskan hasil kerja Anda. Nah, setelah kita tahu nih target atasan mana yang kita dukung, sekarang giliran kita mendefinisikan kontribusi spesifik kita di kolom 3. Jadi, apa sih hasil kerja yang mau kita kasih? Yang namanya rencana hasil kerja atau RHK itu bukan daftar aktivitas harian ya. Bukan mengangkat telepon atau membuat laporan. Bukan. RHK itu bicara soal hasil akhirnya. Fokusnya pada output, bukan proses atau aktivitasnya. RHK yang bagus itu setidaknya harus memenuhi 4 syarat. Pertama, harus berbasis output atau layanan. Kedua, harus sesuai sama tugas dan fungsi jabatan kita. Ketiga, jelas harus mendukung kinerja atasan. Dan yang keempat, ini yang paling penting, harus bisa diukur. Nah, poin terakhir ini nyambung banget ke bagian kita selanjutnya. Kita udah sampai di bagian kelima, menetapkan target yang terukur. Disinilah kita mengubah hasil kerja yang tadi kita rumuskan, jadi angka-angka yang jelas. Karena prinsipnya sederhana kan? Sesuatu yang nggak bisa diukur, yang nggak bisa dinilai. Yuk kita lihat gimana caranya. Indikator kinerja individu itu ibaratnya meteran atau penggarisnya. Ini alat ukur kita buat menilai hasil kerja. Bisa dari sisi kuantitas, seberapa banyak sih? Atau kualitas, seberapa bagus? Atau mungkin waktu, seberapa cepat selesainya? Biar nggak ngawang-ngawang, ini ada contoh yang jelas banget dari pedomannya. Indikator kuantitas itu bisa sesederhana jumlah laporan, jumlah dokumen, atau jumlah kegiatan. Polanya kelihatan kan? Semuanya jelas, spesifik, dan yang paling penting, bisa dihitung. Nggak ada abu-abu. Akhirnya kita sampai di bagian penutup. Pertama, selalu mulai dari SKP atasan. Kedua, fokus ke output atau hasil kerja, bukan cuma aktivitasnya. Ketiga, pastikan setiap target itu punya angka yang jelas, bisa diukur. Dan terakhir, tunjukkan kalau kerjaan Anda itu mendukung tim. 4 pilar ini kalau Anda pegang, SKP Anda pasti mantap. Mau Excel format SKP P3K paruh waktu? Linknya ada di kolom komentar.